Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, serta kemudahan untuk menjalani kehidupan ini. Baiklah anak-anak, untuk kegiatan pembelajaran pada hari ini kita akan masih melanjutkan di subbab ketiga, bab kedua, yaitu tentang globalisasi. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bagi yang muslim, kita berdoa membaca basmalah bersama-sama. Untuk yang non-muslim, silahkan sesuai dengan agamanya masing-masing. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baiklah anak-anak. Kita lanjutkan untuk materinya. Sebelum kita melanjutkan, silakan kalian persiapkan alat tulisnya, buku tulis, dan buku paket IPS kelas 9. Untuk kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada pagi hari ini masih di kompetensi dasar 3.2, yaitu menganalisis perubahan kehidupan sosial, budaya, bangsa Indonesia dalam menghadapi arus globalisasi untuk memperkokoh kehidupan kebangsaan, serta KD 4.2, yaitu menyajikan hasil analisis tentang perubahan kehidupan sosial budaya bangsa Indonesia dalam menghadapi arus globalisasi untuk memperkokoh kehidupan kebangsaan. Ya, untuk tujuan pembelajarannya, setelah kalian mengikuti kegiatan pembelajaran, kalian diharapkan mampu untuk mendeskripsikan upaya-upaya apa saja untuk menghadapi globalisasi. Sebelum kita masuk ke materi yang akan kita bahas, kita akan mereview sedikit materi minggu lalu, yaitu pengaruh positif dan pengaruh negatif dari globalisasi. Untuk pengaruh positifnya, yang pertama adalah berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, meningkatnya efektivitas dan efisiensi. Yang ketiga, perekonomian negara semakin meningkat. Yang keempat, meningkatnya taraf hidup masyarakat. Yang selanjutnya adalah komunikasi semakin cepat dan mudah. Yang selanjutnya, berkembangnya dunia pariwisata. Serta yang terakhir adalah berkembangnya alat komunikasi dan keterbukaan informasi. Nah, sedangkan untuk dampak negatif dari globalisasi, yang pertama adalah westernisasi atau bersifat kebarat-baratan. Yang kedua adalah demoralisasi. Yang ketiga, kesenjangan sosial ekonomi dalam masyarakat. Yang keempat adalah meningkatnya kriminalitas. Yang selanjutnya adalah pencemaran lingkungan. Yang selanjutnya adalah kenakalan remaja. Dan yang terakhir adalah individualisme yang semakin tinggi. Nah, sekarang kita memasuki materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Ini merupakan materi yang terakhir sebelum kita menjalani penilaian, ya penilaian harian maupun nanti dalam penilaian akhir semester. Materinya adalah upaya dalam menghadapi globalisasi. Upaya yang pertama adalah upaya dalam menghadapi globalisasi budaya. Yang pertama adalah menyaring setiap budaya asing yang masuk ke Indonesia untuk kemudian diadaptasi dan digunakan bersama-sama. Jadi, kita harus bisa menyaring atau memilih-milih budaya mana yang cocok dengan budaya Indonesia, yaitu budaya ketimuran. Jadi, tidak semua budaya yang ada dari luar itu cocok atau dapat diterapkan ke dalam bangsa Indonesia. Jadi kita harus bisa beradaptasi. Ya, kemudian digunakan bersama-sama kalau itu memang positif ya, seperti itu. Yang kedua adalah mempromosikan budaya asli Indonesia ke kancah internasional untuk menumbuhkan rasa cinta budaya Indonesia. Ya, ini salah satunya bisa dilakukan dengan cara mengikuti festival budaya atau mempromosikan melalui website atau mempromosikan langsung ke luar negeri. Seperti itu, atau memberikan pelajaran-pelajaran kebudayaan kepada orang asing. Ya, sekarang sudah banyak sekali orang asing yang mencintai budaya-budaya Indonesia. Contohnya adalah gamelan, wayang. Nah, itu banyak sekarang ya, orang-orang barat itu mempelajari gamelan. Yang mempelajari cara bagaimana untuk melakukan pertunjukan wayang dan sebagainya.
Yang ketiga adalah menyukai dan menggunakan produk-produk asli Indonesia. Nah, ini adalah wajib hukumnya agar apa? Agar budaya Indonesia itu tetap menjadi budaya yang luhur, budaya yang memang dicintai oleh masyarakat Indonesia. Jadi harus menyukai dulu produk-produk asli Indonesia, karena produk asli Indonesia itu merupakan salah satu produk ya yang berasal dari kebudayaan Indonesia. Jadi tidak semua negara itu memiliki ciri khas produk tersendiri. Contohnya apa produk asli Indonesia? Bisa batik, ya, bisa kerajinan tangan, bisa senjata, bisa pakaian, dan sebagainya. Yang keempat adalah memperkuat persatuan dan kesatuan antar warga Indonesia yang memiliki budaya beragam untuk bersatu melindungi budaya asli. Jadi ini harus memperkuat persatuan dan kesatuan terlebih dahulu agar apa? Agar nantinya kita dapat bersatu dalam melindungi budaya asli. Ya. Yang selanjutnya yang kelima adalah Indonesia agar tidak luntur dan diklaim oleh negara lain, ya budaya itu harus kita jaga. Nah, contohnya kemarin budaya-budaya yang ada di Indonesia itu diklaim oleh negara tetangga yaitu Malaysia. Contohnya adalah wayang, batik, ya. Ada juga kemarin gamelan dan sebagainya. Nah, itu kita harus memperkuat kesatuan dan persatuan agar apa? Agar budaya kita itu tidak dicuri oleh orang lain atau negara lain seperti itu. Yang selanjutnya adalah mematenkan setiap budaya Indonesia serta mempublikasikannya agar tetap terjaga dan menjadikan masyarakat Indonesia itu bangga memilikinya. Jadi sebenarnya budaya Indonesia itu sangat kaya sekali. Tetapi kenapa kita hanya tahunya yang sedikit-sedikit saja, misal wayang yang besar-besar? Karena apa? Karena di Indonesia itu masih jarang mengekspos kebudayaan atau memberitakan suatu budaya. Ya, karena apa? Suku bangsa di Indonesia itu sangat banyak sekali, dan setiap satu suku bangsa itu pasti memiliki budaya sendiri. Oleh karena itu, harapannya adalah Indonesia itu mampu untuk apa? Mengekspos atau mempublikasikan budaya-budaya Indonesia itu ke masyarakat Indonesia terlebih dahulu. Setelah itu baru diekspos ke luar negeri. Seperti itu. Yang selanjutnya adalah berpegang teguh pada nilai religius, spiritual, dan memupuk rasa kebinekaan agar Indonesia tetap berjaya dengan budayanya. Jadi ini yang pertama harus sikap religiusnya, ya, agamanya, terus spiritual dan memupuk rasa binekaan. Jadi agar apa? Agar masyarakat Indonesia itu menjadi satu. Kenapa? Pada saat masyarakat Indonesia menjadi satu itu, secara otomatis dia akan saling menjaga. Entah itu menjaga persatuan, menjaga toleransi, maupun menjaga budaya Indonesia itu terlebih dahulu. Yang selanjutnya adalah yang terakhir, meningkatkan kualitas nilai keimanan dan moralitas masyarakat. Karena apa? Karena Indonesia itu terkenal dengan budaya yang sopan santun. Ya, dan sopan santun itu berasal dari apa? Berasal dari moralitas masyarakat yang memiliki iman kepada agamanya masing-masing. Karena tidak ada agama satupun yang mengajarkan dia menjadi orang yang amoral atau tidak memiliki moral. Jadi memang kita harus meningkatkan kualitas keimanan agar apa? Moralitas masyarakat itu terbangun. Ya, karena budaya Indonesia sendiri itu memang terbentuk dari moralitas dari masyarakatnya yang sopan dan santun. Yang selanjutnya adalah upaya dalam menghadapi globalisasi ilmu pengetahuan dan teknologi atau sering disebut dengan IPTEK. Yang pertama adalah berkompetensi dalam kemajuan IPTEK. Ya, ini kalian sering untuk menyalahgunakan ilmu pengetahuan dan teknologinya, terutama di handphone. Ya, boleh kita memainkan handphone, tapi kita harus apa? Harus berkompetensi dalam kemajuan IPTEK. Tidak hanya sebagai konsumen, kita juga harus menjadi salah satu produsen, ya, membuat aplikasi, membuat hardware-nya atau alatnya, ya, yang untuk mempermudah dalam kehidupan sehari-hari itu sudah berkompetisi dalam kemajuan IPTEK. Jadi jangan hanya menjadi konsumen dalam kemajuan IPTEK, tapi juga harus berkontribusi, ya, berkompetisi dalam kemajuan IPTEK seperti itu. Yang kedua adalah meningkatkan motif berprestasi.
Jadi motif berprestasinya jangan hanya melulu fokus kepada uang. Ya, berprestasinya itu juga harus apa? Juga harus berpikiran bahwa ingin memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi Indonesia. Jangan berorientasi kepada uang saja. Seperti itu. Yang ketiga adalah meningkatkan kualitas atau mutu sumber daya manusia, terutama di bidang penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi agar kita mampu bersaing. Nah, ini makanya kalau pada saat kalian bersekolah atau belajar, kalian harus mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Agar apa? Agar kita mampu bersaing dengan masyarakat di belahan negara lain. Ya, jangan sampai pada saat nanti kalian bekerja di Indonesia dan ada pekerja lain yang dari luar negeri, itu kalian kalah bersaing. Yang terjadi apa? Kalau kita kalah bersaing, nanti kalian tidak akan memiliki pekerjaan. Karena semua pekerjaan akan diambil oleh masyarakat negara lain yang lebih berkompeten daripada kalian. Jadi, mulai dari sekarang sebelum terlambat, ya, kalian harus meningkatkan kualitas sumber daya manusia kalian dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologinya. Yang keempat adalah selalu berorientasi kepada masa depan. Jadi jangan sampai hanya kamu memikirkan hari ini aja. Jangan, ya. Karena kalau kamu hanya memikirkan hari ini, kamu tidak akan bisa sukses di masa depannya. Ya, kamu harus memikirkan kamu akan melakukan apa, kamu akan menjadi bekerja apa, ya, kamu akan belajar apa untuk menunjang pekerjaan kamu. Nah, itu harus mulai dipikirkan mulai dari sekarang. Ya, jangan sampai nanti setelah kamu umurnya siap untuk bekerja, kamu belum siap untuk bekerja. Karena apa? Kamu dari awal sudah tidak mempersiapkan. Jadi jangan sampai terlambat, jangan sampai kamu menyesal. Mulai dari sekarang silahkan kalian persiapkan masa depan kalian. Dan yang terakhir di sini, meningkatkan penguasaan kita terhadap teknologi modern di segala bidang, sehingga tidak tertinggal dan tergantung pada bangsa lain. Ya, teknologi modern di segala bidang itu tidak cuma handphone, komputer, tidak. Ya, ada penguasaan di bidang lain, misal di bidang pertanian. Kalian bisa menggunakan drone untuk mengecek, ya, mengecek dari atas bagaimana perkebunannya, pertaniannya. Atau kalian bisa menggunakan mesin yang sudah canggih dalam menanam padi misalnya. Itu juga merupakan salah satu dalam meningkatkan penguasaan kita untuk teknologi modern. Jadi jangan hanya bidang elektronik saja, tapi di bidang yang lain itu juga masih banyak yang harus kita kuasai, ya. Selanjutnya adalah upaya dalam menghadapi globalisasi ekonomi. Ya, yang pertama adalah menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten, kompetitif, dan memiliki kemampuan yang baik dalam menghadapi kompetisi globalisasi. Karena mau tidak mau, ya, besok itu pekerja-pekerja yang ada dari luar negeri itu akan masuk ke dalam Indonesia. Jadi kalau kamu tidak mampu menyiapkan kompetensi dan kurang berkompetitif, ya, itu kamu akan tertinggal oleh bangsa lain, ya, terutama pekerja-pekerja yang masuk ke Indonesia dari negara lain. Dampaknya apa? Ya, dampaknya pasti akan ekonomi Indonesia itu akan bergantung kepada bangsa lain. Karena apa? Karena pekerja-pekerjanya ini adalah dari bangsa lain, seperti itu. Yang kedua adalah melaksanakan standarisasi dan sertifikasi bagi perusahaan dan lembaga pemerintah untuk citra, kesungguhan, dan kualitas produknya. Jadi sekarang Indonesia itu sudah memiliki yang namanya SNI atau Standar Nasional Indonesia. Semua produk, semua barang yang masuk dari Indonesia ataupun yang diproduksi di Indonesia itu harus memiliki standar yang sudah ditentukan oleh Indonesia, oleh pemerintah, yaitu SNI. Jadi setiap barang itu memiliki standarnya masing-masing. Yang ketiga adalah menghilangkan praktek-praktek korupsi, kolusi, nepotisme, dan manipulasi. Nah, ini yang masih susah di Indonesia, karena praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme ini masih sangat banyak sekali. Nah, jadi mulai dari sekarang, dari apa kalian untuk mengurangi dampak dari KKN ini? Nggak, mulai dari sekarang kamu dibiasakan untuk jujur. Jujur pada orang tuamu, jujur kepada guru, jujur pada saat ulangan, ya, jujur pada temanmu. Nah, itu merupakan salah satu cara kamu untuk menanggulangi KKN. Ya, karena secara tidak langsung
besok 20 tahun ke depan kalian yang akan memimpin Indonesia. Yang selanjutnya adalah mendorong pengusaha-pengusaha lokal, khususnya pengusaha kecil dan menengah untuk berkompetisi secara sehat. Ya, biasanya kan kalau pedagang-pedagang di pasar yang kecil-kecil itu dia memiliki kompetisi yang tidak sehat, yang menjatuhkan pedagang lain, menjelek-jelekan pedagang lain, menjelekkan produk orang lain dan sebagainya. Itu tidak boleh terjadi karena sesungguhnya pedagang-pedagang itu merupakan salah satu tonggak perekonomian kita. Jadi semakin banyak wirausahawan itu semakin baik suatu negara itu. Jadi jangan sampai kita menjatuhkan wirausahawan lain atau pedagang lain. Ya, itu tidak baik karena akan berdampak pada ekonomi kita. Yang selanjutnya, yang terakhir adalah mendorong munculnya produk-produk kreatif dan inovatif dari masyarakat Indonesia. Nah, ini harus lebih berusaha lagi dalam menciptakan produk yang kreatif dan inovatif. Ya, jadi kalian bisa berwirausaha, misal karena di Turi itu banyak salak, nah kalian harus membuat produk-produk yang kreatif dan inovatif yang sebelumnya tidak ada, ya kamu buat, ya dikemas sedemikian rupa dan menjadikan produk yang mampu bersaing ke luar negeri seperti itu. Selanjutnya adalah upaya dalam menghadapi globalisasi komunikasi. Yang pertama adalah memilih dan memanfaatkan alat komunikasi secara tepat dan sebaik-baiknya sesuai dengan fungsi dan kebutuhannya. Jadi harus sesuai fungsi dan kebutuhan, bukan keinginan. Jangan sampai kamu bermain handphone terus, alat komunikasi atau komputer terus sesuai keinginan kamu, tapi bukan kebutuhan. Itu tidak boleh karena akan berdampak negatif pada kalian sebagai konsumen. Yang kedua adalah memanfaatkan alat komunikasi demi kemajuan masa depan dan tidak menyalahgunakannya. Nah, itu jelas sudah berkali-kali Pak Ogi singgung ya, bahwa jangan sampai kita menyalahgunakan alat komunikasi. Ya, gunakan sewajarnya, gunakan seperlunya. Ya. Nah, pada saat kalian menggunakan misal media sosial, juga kalian harus bijak dalam menggunakan media sosial tersebut. Ya, jangan sampai kalian itu terjebak dalam kasus-kasus misal yang melanggar undang-undang ITE. Ya, atau karena di Indonesia ini sudah sangat banyak sekali, ya, entah itu masyarakat biasa, entah itu ada mahasiswa, dosen, bahkan guru pun juga ada, dia yang tidak membaca undang-undang ITE sehingga dia melanggar dan terjadi proses hukum, bisa dipenjara seperti itu. Jadi kalian harus berhati-hati dalam menggunakan media sosial. Yang terakhir adalah memilih informasi dengan tepat dan bijaksana agar tidak mudah terpengaruh atau terhasut oleh informasi yang salah. Yang harus mengecek, ya, jangan langsung kamu melihat share-sharean, ya, atau melihat unggahan dari media sosial itu kalian langsung percaya, jangan, ya. Apapun beritanya, kalau itu memang beritanya kurang jelas, ya kalian harus mengecek keberadaan beritanya tersebut, apakah itu fakta atau hoax, ya. Nah, caranya gimana? Caranya sangat gampang sekali, tinggal kamu cek di googling, ya. Cek di googling, misal SMP Negeri 3 Turi itu adalah SMP yang paling jelek se-Sleman. Nah, kalian cek apakah benar? Oh, ternyata tidak. Ya, ternyata SMP Negeri 3 Turi itu adalah masuk SMP yang 10 besar, misal. Ya, jadi kalian bisa cek apapun informasinya itu ada di Google, itu juga bisa. Atau kalian cek ke web browser yang lainnya, ya, atau search engine yang lainnya, kamu bisa. Atau tanyakan kepada orang tua kamu, atau tanyakan kepada orang yang lebih tahu. Itu salah satu untuk mengecek kebenaran dari informasi atau berita yang kalian terima. Selanjutnya adalah upaya menghadapi globalisasi transportasi. Yang pertama adalah memanfaatkan alat transportasi sesuai dengan jarak dan waktunya. Jadi jangan sampai kamu dari rumah ke sekolah yang jaraknya hanya misal 30 meter atau 100 meter, kamu menggunakan motor ke sekolah, ya. Itu terlalu tidak bijaksana dalam menggunakan transportasi, karena kamu bisa jalan, bisa menggunakan sepeda dan sebagainya, ya. Jadi harus memanfaatkan alat transportasi itu dengan sesuai jarak,
ya, dan waktunya. Yang kedua adalah menggunakan alat transportasi tidak berlebihan agar tidak terjadi pencemaran lingkungan. Ya, kalian tahu sendiri, yang namanya alat transportasi terutama yang bermesin, ya, itu dia mengeluarkan asap. Ya, yang asap itu mencemari lingkungan sekitar kalian. Jadi, gunakannya adalah tidak berlebih. Ya, jika tidak penting sekali, jangan gunakan alat transportasi, bisa jalan biar sehat atau bisa naik sepeda seperti itu. Yang terakhir adalah menjaga keberadaan alat transportasi lokal sebagai salah satu khasanah budaya. Alat transportasi lokal seperti apa? Misal gerobak sapi, ya, misal dokar, beca, ya, atau alat transportasi lain yang dia itu memang dibuat itu berasal dari budaya Indonesia. Misal getek, ya, kalau mau menyeberang dari sungai itu menggunakan getek, nah, dan sebagainya itu memang harus dijaga. Nah, karena apa? Sekarang banyak tempat-tempat wisata itu yang menjual alat transportasi yang salah satunya ada khasanah budayanya, ya. Naik dokar kan, naik kuda, ya, naik beca, ya, naik geda itu, ya, itu merupakan salah satu khasanah budaya yang bisa dijual ke luar negeri, ya. Jadi pastikan kita harus menjaga keberadaan alat transportasi lokal tersebut. Baiklah anak-anak, sudah selesai materi kita hari ini. Ya, untuk tugasnya silakan amati lingkungan di sekitar kalian. Ya, globalisasi apa sajakah yang telah terjadi? Ya, kalian catat di situ globalisasinya apa saja. Terus, apakah dampak globalisasi yang ditimbulkan pada lingkungan kalian? Ya, dampaknya ke kalian itu seperti apa? Apakah positif ataukah negatif? Kalian tuliskan semuanya pada buku kalian. Dan yang terakhir adalah apa yang telah kalian lakukan untuk menghadapi globalisasi yang telah terjadi pada lingkungan kalian tersebut. Ya, silakan kalian semua tulis itu dan kalian catat di buku catatan kalian. Nah, bagi anak, silahkan kalian buat ringkasan atau catatan di buku tulis kalian dengan memuat nama pertemuan keberapa hari atau tanggal dan sub materinya. Untuk minggu depan itu akan kita ulangan, ya, ulangan bab yang kedua yaitu mengenai perubahan sosial sampai dengan globalisasi ini, ya. Jadi silakan kalian pelajari bab 2 sampai dengan selesai. Insya Allah minggu depan kita ulangan. Baiklah anak-anak, terima kasih telah mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Mohon maaf kalau Pak Oki ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.